Sejak pertama kali manusia menatap langit malam, pertanyaan besar selalu muncul. Dari mana asal semuanya? Apa arti keberadaan kita? Apakah alam semesta ini hanya kebetulan, atau ada hukum yang mengatur segalanya? Pertanyaan-pertanyaan itulah mengiringi perjalanan panjang manusia dari zaman purba hingga kini. Sains lahir bukan sekadar kumpulan angka dan teori, melainkan cermin dari rasa ingin tahu yang melekat dalam diri kita. Rasa ingin tahu itulah yang membawa manusia menyalakan api pertama, menggambar bintang di dinding gua, membangun teleskop, menciptakan mesin, hingga merancang kecerdasan buatan. Mari kita menelusuri kisah besar ini. Dimulai dari asal-usul alam semesta hingga masa depan umat manusia. Perjalanan sains dari asal-usul alam semesta hingga masa depan manusia. Kisah kita dimulai dari ledakan besar yang kita sebut Big Bang. Sekitar 13,8 miliar tahun lalu, ruang dan waktu mulai meluas. Detik demi detik partikel-partikel kecil mulai terbentuk. Itulah pintu masuk kita ke bab berikutnya. Segalanya bermula dari sebuah ledakan besar yang kita sebut Big Bang. Sekitar 13,8 miliar tahun lalu, seluruh energi dan materi terkumpul dalam titik yang sangat padat dan panas. Kemudian, titik itu mengembang dan mendingin. Partikel pertama muncul, proton, neutron, elektron. Dari kombinasi sederhana itu, lahirlah atom pertama, hidrogen dan helium. Gas-gas berkumpul, menggumpal, dan lahirlah bintang-bintang. Bintang yang meledak, supernova, menghasilkan unsur berat, karbon, oksigen, besi. Jadi, kita adalah anak-anak bintang. Unsur dalam tubuh kita lahir di dalam hati bintang. Seiring waktu, bintang-bintang berkumpul menjadi galaksi. Galaksi Bima Sakti menjadi rumah kita, lebih dari 100 miliar bintang. Around 4,5 miliar tahun lalu, sebuah bintang kecil matahari terbentuk beserta planet-planetnya, termasuk bumi. Bumi awal panas, penuh gunung berapi dan atmosfer tebal. Namun di tengah kondisi ekstrim itu, proses yang membawa kehidupan mulai bekerja. Unsur-unsur yang membentuk planet dan makhluk hidup kita dihasilkan oleh siklus bintang. Dari inti mikro hingga struktur kosmik, alam semesta tersusun oleh proses berulang. Langkah berikutnya adalah munculnya kehidupan dari molekul-molekul sederhana. Bumi awal tidaklah ramah, gunung berapi, samudra mendidih, dan atmosfer beracun. Namun kombinasi energi petir, panas, dan molekul sederhana menciptakan sup primordial. Eksperimen seperti Miller-Urey menunjukkan bagaimana asam amino, batu bata kehidupan, bisa terbentuk. Dari molekul sederhana itu, terbentuk struktur yang lebih kompleks menuju sel pertama. Butuh miliaran tahun hingga sel tunggal berkembang menjadi organisme multiseluler. Organisme ini kemudian mendiversifikasi menjadi tumbuhan dan hewan yang kita kenal. Dinosaurus pernah menguasai bumi, hingga kepunahan massal memberi ruang bagi mamalia kecil. Dari salah satu cabang mamalia itulah muncul nenek moyang manusia. Homo sapiens muncul sekitar 300.000 tahun lalu. Bukan yang pertama, tapi unggul dalam berpikir abstrak. Kemampuan berbahasa dan berkolaborasi memungkinkan budaya dan peradaban berkembang. Otak kita, produk evolusi, memberi kita kapasitas untuk berpikir tentang asal-usul itu sendiri. Dari api hingga bahasa, manusia mulai membentuk dunia sekitarnya. Langkah berikutnya adalah pembangunan peradaban ilmu. Mesir kuno membangun piramida dengan presisi astronomi. Bangsa Yunani melahirkan filsafat alam, Thales, Pythagoras, Aristoteles. Dunia Islam menghasilkan ilmuwan seperti Ibnu Sina dan Al-Khawarizmi, kedokteran dan aljabar. Pengetahuan berpindah, membentuk dasar pembelajaran di Eropa dan sekitarnya. Renaissance membawa Galileo yang menatap langit dan merombak posisi bumi di kosmos.
Newton menemukan hukum gravitasi, menghubungkan apel yang jatuh dengan gerak planet. Revolusi industri, mesin uap listrik, produksi massal, mengubah hidup manusia. Perjalanan jauh kini ditempuh lebih cepat. Dunia mulai terhubung. Sains adalah proses kumulatif. Setiap penemuan menumpuk pada yang sebelumnya. Dari naskah hingga laboratorium modern, pendekatan ilmiah terus berkembang. Kita kini memasuki abad modern, tempat revolusi sains selanjutnya berlangsung. Abad ke-20 membawa lompatan besar. Relativitas Einstein mengubah ruang dan waktu, dan mekanika kuantum membuka dunia partikel subatomik yang aneh. Lalu lahirlah komputer, dulu besar, lalu mengecil dan tersebar ke seluruh dunia. Kini komputer berada di genggaman kita. Internet menyatukan informasi dalam sekejap. Di bidang biologi, penemuan DNA membuka kode kehidupan. Teknologi seperti CRISPR memungkinkan kita mengedit gen dengan presisi sebelumnya tak terbayangkan. Kini kecerdasan buatan dapat menulis, melukis, dan mendukung keputusan medis. Kolaborasi manusia-mesin mulai menjadi bagian dari praktik sehari-hari. Perusahaan luar angkasa merancang misi ambisius, dari kembali ke bulan hingga menuju Mars. Mimpi kolonisasi luar angkasa bergerak dari fiksi menuju perencanaan nyata. Kemajuan teknologi juga membawa tantangan sosial, akses privasi, dan kesenjangan. Perubahan iklim dan ketidaksetaraan menuntut solusi sains dan kebijakan. Ini mepisahkan kepesertaan sente vidia depan X. Apa yang menanti di depan? Ada beberapa kemungkinan besar. Pertama, kolonisasi luar angkasa. Bumi rapuh, asteroid, iklim, atau perang bisa mengancam. Mars dipandang sebagai rumah kedua. Kolonisasi membutuhkan teknologi, sumber daya, dan kerjasama global. Kedua, singularitas. Prediksi bahwa AI bisa melampaui kecerdasan manusia. Jika itu terjadi, apakah kita kehilangan kendali atau justru berkolaborasi dengan mesin? Ketiga, bioteknologi radikal. Menghapus penyakit genetik, memperpanjang usia. Konsep transhumanisme muncul. Manusia yang diperkuat atau disambungkan dengan mesin. Namun semua membawa pertanyaan etika. Siapa mendapat akses pada teknologi ini? Apakah hanya segelintir kaya yang bisa hidup lebih lama? Jika sebagian tubuh kita diganti oleh teknologi, apakah kita masih manusia? Itu bukan hanya pertanyaan teknis, melainkan soal nilai dan keadilan. Pilihan kita hari ini menentukan masa depan. Kolaborasi, kebijakan, dan empati diperlukan. Perjalanan sains adalah perjalanan manusia mencari jawaban. Dari api pertama hingga teleskop raksasa, rasa ingin tahu yang sama menggerakkan kita. Kita kecil di antara bintang, namun punya potensi untuk memahami semesta. Sains tak hanya menjelaskan, ia juga memberi alasan untuk terus bertanya. Dan mungkin, yang membuat kita benar-benar manusia bukanlah teknologi, melainkan rasa ingin tahu itu sendiri. Terima kasih telah menelusuri perjalanan ini bersama kami. This